Jakarta, di pagi hari, seorang ibu berjalan menyusuri lorong rumah sakit negeri. Tangannya menggenggam map plastik berisi dokumen BPJS, surat rujukan, dan fotokopi KTP. Ia datang dari luar kota, naik bus semalaman. Tapi sesampainya di rumah sakit, ia hanya mendapat satu jawaban singkat. Stok obat kosong, harap kembali minggu depan. Di balik jawaban singkat itu, ada satu nama yang tak pernah disebut: korupsi. Boleh pegang kan, Mas? Ini uang asli kok, guys. Hari itu tidak ada suara sirine, tidak ada penyegelan kantor, tapi yang mati bukan hanya keadilan, melainkan harapan. Dan kejadian ini bukan satu, bukan dua, tapi ribuan. Dalam cerita kita sehari-hari, korupsi kerap dipersonalisasi. Seorang menteri tertangkap, seorang pejabat viral karena rumah mewahnya. Tapi saat satu jatuh, 1000 lain tumbuh. Korupsi di Indonesia bukan 1-2 orang jahat. Ini sistem yang terjaring rapih dari atas sampai ke akar rumput. Di desa, anggaran dana desa disunat. Di sekolah, ada pungutan liar. Di jalan, pelanggaran bisa diselesaikan damai. Semua tahu, semua diam, karena sistem ini bergerak seperti mesin yang melumasi dirinya sendiri. Seorang mantan kepala daerah pernah berkata, "Kalau saya tidak ikut main, saya tidak akan bisa duduk di sini." Kalimat itu bukan pengakuan dosa, itu potret bagaimana kuasa dan uang telah jadi bahasa utama politik kita. Di tahun 2002, Indonesia punya harapan baru. KPK, sebuah lembaga yang berdiri dengan taring tajam. Ia menakutkan, setidaknya dulu, tapi seiring waktu, taring itu tumpul. Tahun 2019, Undang-Undang KPK direvisi. Kewenangan penyadapan dibatasi, status pegawai diubah, dan sejak itu jumlah operasi tertangkap tangan terus menurun. Korupsi bukan dihentikan, tapi dipoles, dipindahkan, dan disamarkan. Sementara itu, hukum menjadi panggung. Beberapa koruptor besar justru mendapat remisi, fasilitas mewah di penjara, bahkan kembali mencalonkan diri dalam pemilu. Kita tidak kekurangan peraturan, kita hanya kekurangan integritas. Dan lebih dari itu, kita kekurangan keberanian untuk membongkar akar persoalannya, bahwa sistem kekuasaan di negeri ini dibangun bukan untuk melayani, tapi untuk mempertahankan dominasi. Di Kalimantan, dana untuk membangun jembatan desa raib sebelum tiang pertamanya berdiri. Di Papua, sekolah rusak bertahun-tahun karena anggarannya tersangkut di pusat. Di kota-kota besar, proyek drainase diborong oleh kontraktor langganan. Hasilnya, banjir, kemiskinan, dan kebodohan. Tapi ini bukan bencana alam, ini adalah bencana struktural. Korupsi bukan sekedar pencurian uang, ia mencuri masa depan. Ketika dana publik dikorupsi, rakyat dipaksa bayar 2 kali, lewat pajak dan lewat derita. Tapi sayangnya, narasi besar yang kita terima justru menyalahkan rakyat. Tingkatkan literasi, jangan manja, harus kerja lebih keras. Padahal yang membuat kita lelah adalah sistem yang menyedot kekayaan negara tanpa merasa bersalah. Kita sudah terlalu sering percaya pada tokoh yang katanya bersih, tapi sejarah membuktikan individu baik bisa kalah di sistem yang buruk. Harapan tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke para elit. Ia harus dibangun dari bawah, mulai dari transparansi anggaran desa, jurnalisme lokal yang kritis, yang mengungkap penyalahgunaan dana, pendidikan yang melatih integritas, bukan hanya kecerdasan akademik. Dan yang lebih penting adalah kesadaran kolektif bahwa kita tidak boleh biasa saja. Karena kalau korupsi kita anggap wajar, maka pelan-pelan kita akan mengubur cita-cita bangsa sendiri.
Korupsi memang sulit diberantas, tapi bukan mustahil. Ia akan terus hidup kalau kita berhenti peduli. Tapi ia juga akan melemah kalau kita berani bicara, bertanya, dan bertindak. Bagikan cerita ini karena melawan korupsi dimulai dengan satu hal: kesadaran.